Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Gridlock chapter 626. Mimin akan langsung lanjut ke ceritanya. Sebelumnya di Jianlu tengah ada langit yang berubah menjadi hitam. Kini nampaknya langit tersebut juga berpengaruh yang ada di bumi. Kita lanjut ke bumi. Di sini langit pun berubah menjadi hitam dan di sana tengah ada petir yang tengah menyambar-nyambar. Angin yang berhembus tidak seperti biasanya. Nampak berita ini terdengar ke seluruh penjuru, terutama di atas Gunung Longmeng. Kini langit telah berlubang dan orang-orang pun bingung melihat situasi dan kondisi yang telah terjadi di sana. Beberapa saat kemudian orang-orang pun keluar melihat situasi dan kondisi yang ada. Tampak di sana ada lubang besar yang kemudian berada di atas langit. Itu nampaknya adalah dimensi lain yang kemudian memberikan ruangnya dan akan ada seseorang yang muncul dari sana. Nampak orang-orang pun bingung dan ketakutan akibat cuaca yang tidak menentu tersebut. Disertai dengan petir yang mengkilat-kilat, orang-orang pun keluar untuk melihat hal tersebut. Tak lama setelah itu, di sini ada beberapa orang yang kebingungan. Lantas mereka pun langsung menghubungi jaringan surgawi yang ada di tempat lain. Tak hanya itu, ternyata di sini sudah dipersiapkan orang-orang untuk penjagaan. Jikalau di Gunung Longmeng akan terjadi fluktuasi yang kurang stabil. Nampaknya di sini ada banyak sekali orang-orang yang tengah berkumpul. Mereka pun bersiap untuk melakukan pertempuran yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa yang lain tidak mengetahui. Di sini ada seseorang yang berkata bahwasanya langit begitu tidak baik. Tidak ada fenomena astronomi yang tidak normal di Gunung Longmeng, ucapnya kepada temannya yang ada di belakang. Nampaknya situasi dan kondisi ini membuat mereka pun panik. Ia pun lantas mengatakan lagi kepada temannya, pasti saluran luar angkasa yang dikatakan Tuan Luo dibuka terlebih dahulu. Ucapnya, ia pun mengatakan bahwasanya kondisi saat ini kurang baik dan langit berubah menjadi sangat aneh. Hal tersebut sesuai dengan perkataan yang dikatakan oleh Niating. Tak lama setelah itu, seseorang pun mengatakan bahwasanya harus menghubungi jaringan surgawi yang lain. Hei, beritahu Chen Tianlo atau Cheng Baili, ucapnya. Tak lama kemudian mereka pun langsung menghubungi seseorang yang ada di tempat lain. Chen Baili, ini buruk, sesuatu terjadi di Gunung Longmeng. Silahkan datang untuk mendukung, ucapnya. Ia pun menginformasikan bahwasanya di Gunung Longmeng telah terjadi fluktuasi yang sangat luar biasa. Dan awan pun berubah menjadi hitam disertai dengan petir yang mengkilat-kilat. Tak lama setelah itu, bos! Tiba-tiba darah pun mengucur dari tubuhnya. Ia pun muntah darah seketika. Ternyata sudah ada seseorang yang telah menusuk orang tersebut hingga ia pun menghentikan teleponnya. Seseorang di sana mengatakan, apakah engkau baik-baik saja? Tak lama setelah itu, di sini ternyata sudah ada tentara bulu hitam yang siap menyerang orang tersebut. Nampak temannya yang di sebelahnya, ia pun panik melihat temannya yang tiba-tiba jatuh tersungkur. Apa yang terjadi? Pikirnya sambil melihat orang yang ada di belakangnya. Tak lama setelah itu, ia pun melirik bahwasanya ada seseorang yang di belakangnya siap untuk mengajak duel Baiwan. Nampaknya, rupanya di sini ia pun menoleh dan mukanya terlihat pucat. Apa yang terjadi? Pikirnya. Ia pun lantas kebingungan karena ada sosok orang lain di belakangnya yang tiba-tiba membunuh temannya. Di sini terlihat langit pun menjadi aneh dan seseorang keluar dari lorong tersebut. Ketika lorong luar angkasa telah dibuka, di sini tentara bulu hitam pun siap untuk menyerang ke bumi. Mereka pun layaknya semut yang telah jatuh dari atas langit dan jumlahnya cukup banyak. Mereka pun bersiap untuk menghancurkan bumi kali ini. Wah, di sini nampak mereka pun memakai persenjataan yang lengkap, pedang beserta baju zirahnya atau baju besi yang siap untuk melakukan duel. Ia pun lantas turun dan bersiap untuk menyerang jaringan surgawi yang tengah ada di sana. Seketika itu, ia pun merilis energinya dan bersiap untuk menyerang orang-orang yang tengah ada di sana.
Wah, wah, serang dia. Wah, sah. Nampak di sana orang-orang pun panik karena tiba-tiba ada orang lain yang kemudian menyerang mereka. Mungkin ini adalah hal buruk karena tiba-tiba ada serangan yang mendadak dan orang-orang cukup banyak di sana. Mereka pun tak tinggal diam. Ia pun langsung merilis sesuatu, yakni pasir seperti kekuatan Niating atau seperti kekuatan dari roh Anthony milik Xiaoyu. Dan seketika itu pasir itu langsung menyelimuti kaki dari tentara bulu hitam. Dan terjadi ledakan yang cukup besar di sana dan bos. Tentara bulu hitam pun kaget karena ada seseorang yang kemudian melilit tangan dan kakinya tiba-tiba. Dia pun menoleh dan melihat situasi kondisi yang seperti itu. Beberapa saat kemudian ternyata di sini jaringan surgawi telah merilis elemen tanahnya yang kemudian menjadi gumpalan yang cukup besar sehingga mampu untuk menemengi orang-orang yang ada di belakangnya. Sepertinya ini adalah teknik gabungan dari jaringan surgawi yang berjumlah 5 orang. Dan boom. Orang-orang pun nampak bingung karena ada seseorang yang kemudian tiba-tiba menyerang mereka. Lantas sang kapten pun berkata kepada semua orang, Jian Tianluo sudah bergegas ke sini. Jika Anda bisa bersembunyi dari tanah, bawa teman Anda dan lari ke belakang. Kalau tidak akan terlambat, ucap kapten. Tak lama kemudian orang di belakangnya yang telah tertusuk tadi mengikutinya. Dia pun berusaha untuk mencegah tentara bulu hitam yang lain menyerang mereka. Di sini sesegera mungkin orang yang lain pun bersiap untuk kabur. Tapi pemimpin regu, Anda tidak berada dalam urutan pertempuran yang sebenarnya, ucap seseorang di sana. Mereka pun bergegas untuk pergi. Kerja keras para kapten sia-sia, ucap mereka sambil berteriak karena saat ini kapten mereka tengah berhadapan dengan tentara bulu hitam. Di sini nampaknya kapten pun berkata sesuatu. Setidaknya mereka selamat, pikirnya dari balik hatinya. Mereka pun menginginkan bahwasanya orang-orang yang lain bisa menyelamatkan diri dan tidak usah mengkhawatirkan para kapten. Tak lama setelah itu di sini terjadi benturan yang cukup kuat dan tiba-tiba ada seseorang yang kemudian datang dan mengambil kepalanya. Ia pun nampaknya dihantamkan ke tanah dengan kekuatan yang ekstra besar. Tak lama begitu, ya ada seseorang yang berkata sesuatu kepada jaringan surgawi. Jangan khawatir, kamu tidak bisa lari sendiri, ucapnya. Tentara bulu hitam pun bersiap untuk menyerang mereka semua. Terlihat perbandingan kekuatan antara tentara bulu hitam dan jaringan surgawi cukuplah jauh. Ditambah dengan orang-orang jaringan surgawi yang jumlahnya tidak banyak. Di sini nampak mereka semua pun kabur dan bergegas untuk meninggalkan sub kapten. Sebenarnya mereka pun ingin mengikuti sang kapten untuk bertarung. Ia pun berkata, teriakan, woi teriak kapten, ucapnya. Di sini temannya pun mengatakan, hei jangan khawatir kapten, biasa. Tidak apa-apa, itu harus baik-baik saja, ucap seseorang di sana. Mengatakan itu kepada temannya, janganlah bertindak yang tidak baik dan mengkhawatirkan sub kapten. Kapten akan biasa-biasa aja melawan pertempuran yang begitu sengit. Tak lama setelah itu di sini banyak sekali tentara bulu hitam yang kemudian keluar masuk atau turun dari langit. Seketika itu orang-orang bingung dan mereka pun kabur melewati jalur tanah dan bus. Nampaknya di sini ada seseorang yang kemudian menyerang mereka dengan seketika dan boom, terjadi ledakan yang cukup luar biasa.
Di sini nampaknya mereka pun kewalahan karena telah menghabiskan energi spiritual yang ada di tubuhnya untuk menghadang tentara bulu hitam yang lain. Padahal di sini mereka memiliki kekuatan yang tidak cukup untuk melawan orang yang cukup banyak. Pemimpin tim, ucapnya. Ia pun mengatakan kepada pemimpin timnya yang saat ini tengah kewalahan menghadapi tentara bulu hitam. Beberapa saat kemudian di sini ada seseorang yang kemudian menangkap jaringan surgawi yang lain. Nampaknya mereka sangat kuat sehingga ia mampu untuk mengangkat satu orang melewati dirinya. Lantas ia pun berkata, "Kaisar surga memerintahkan untuk membunuh tanpa ampun," ucap seseorang di sana yang bersiap untuk menghajar semua orang yang ada di depannya. Tentara bulu hitam yang lain pun mengikutinya. Ia pun bersiap untuk menghabisi semua orang yang ada di depan matanya. Dengan seketika dan bus, tidak. Seseorang pun panik karena tentara bulu hitam cukup kuat. Tak hanya itu, di sini sang kapten tengah diburu oleh seseorang dengan kekuatan berwarna biru. Bus. Sesuatu diriliskan ke arah orang tersebut dan seketika bus. Orang itu pun nampaknya panik dan ia mengatakan bahwasanya ia akan segera meninggal. Ia pun ketakutan dan memejamkan matanya sejenak. Ia pun berharap bahwasanya ada seseorang yang kemudian menolongnya hingga ia akan baik-baik saja. Tak lama setelah itu bantuan pun segera datang. Kekuatan pun menembus tentara bulu hitam yang ada di sana. Apa ini, bos? Serangan itu telak mengenai tentara bulu hitam yang saat itu berterbangan di sana. Hingga akhirnya di sini orang tersebut pun berhasil diselamatkan oleh seseorang, yakni kakek Cheng Baili. Ia pun kaget karena seseorang telah menyelamatkannya dan siapakah dia. Ia pun lantas menoleh, tiba-tiba ada seseorang yang ada di sana. Kakek Cheng Baili pun datang dan bersiap merilis energi spiritualnya berwarna kuning. Ia pun lantas terbang dan bersiap untuk menghadapi tentara bulu hitam yang jumlahnya cukup banyak, bahkan ratusan atau mungkin ribuan yang akan datang. Ia lantas berkata, "Jika Anda memulai dengan urutan pertarungan non-aktual, Anda orang-orang Luzhou sama saja dengan setan asing," ucapnya. Ia pun bersiap untuk menghadapi semua orang yang ada di sana meskipun orang-orang itu sangatlah kuat. Kakek Cheng pun menatap ke arah yang berbeda. Di sini nampaknya ia pun mengawasi bahwasanya orang ini sangatlah banyak dan mereka memakai baju yang cukup kuat. Hingga seseorang pun mengatakan bahwasanya itu adalah kakek Cheng Baili yang menyelamatkan dia. Di sini nampak mereka semua pun kaget. Tentara bulu hitam pun nampak kaget melihat kekuatan sang master level 1. Lantas temannya pun berkata kepada temannya yang lain, "Hati-hati semuanya, master kelas 1 mereka telah tiba," ucapnya. Di sini nampaknya sang master kelas 1 telah tiba dan mereka harus bersiap-siap menghadapi mereka. Karena itu mungkin mengkhawatirkan dan cukup kuat. Tak lama setelah itu kakek Chen pun merilis kekuatannya dan push. Tampak tentara bulu hitam pun terkaget-kaget dan bingung melihat aura yang cukup luar biasa. Tak lama setelah itu di sini nampaknya kakek Cheng Baili merilis pedangnya. Lantas pedang itu melesat ke arah orang-orang dari tentara bulu hitam dan seketika langsung das. Serangan itu telak mengenai mereka semua dan satu demi satu tentara bulu hitam pun berguguran. Ya nampaknya terjatuh karena serangan dari kakek Cheng Baili yang begitu mengesankan. Di sini, kakek Cheng Baili pun melihat bahwasanya terowongan itu cukup aneh. Ia pun berkata dalam hati, begitu terowongan luar angkasa dibuka, ratusan tentara Luzhou menyerbu
dan lawan benar-benar telah bersiap untuk waktu yang lama, ucap dari sang kakek. Ia pun berpikir bahwasanya mungkin mereka semua memiliki waktu yang lama untuk menyerang bumi, bahkan membuka lorong dari luar angkasa untuk menuju ke bumi, pikir kakek Cheng Bailey yang saat ini telah menghabisi banyak sekali musuh-musuh yang ada di depannya. Tak lama setelah itu, di sini ada seseorang yang akan menyerang kakek Cheng Bailey. Dengan aura yang cukup luar biasa, kakek Cheng Bailey pun sebenarnya telah mengetahui bahwasanya ada seseorang yang akan hendak menyerangnya. Bus, energi spiritual pun terkumpul di sana. Dan dari atas tiba-tiba ada orang yang menyerang kakek Cheng. Kakek Cheng yang menyadari hal itu, ia pun lantas menoleh ke samping. Ia pun berpikir bahwasanya akan ada serangan dadakan. Pada saat itu, di sini tengah ada tentara bulu hitam yang bersiap untuk meriliskan tombaknya ke arah kakek Cheng Bailey dengan energi spiritual yang cukup dahsyat berwarna biru. "Ah, mati kau!" ucap dari tentara bulu hitam tersebut bersiap untuk mengenai kakek Cheng Bailey. Di sini, kakek Cheng Bailey pun dengan tenang, ia menatap ke arah atas. Ia pun berpikir dalam hati, ini tidak bagus, tersembunyi, ikan yang lolos dari jaring, ucapnya. Ia pun bersiap untuk menghabisi juga tentara bulu hitam yang hendak menyerangnya dan bos! Darah pun tiba-tiba bercucuran di atas sana. Bus, bus, bus. Serangan itu telak mengenai seseorang yang ada di sana. Kita berpindah ke tempat lain. Di sini nampaknya orang-orang dari jaringan surgawi pun mengatakan kepada orang-orang agar berkumpul di tempat evakuasi. "Ayo, ayo, semuanya telah terjadi perubahan. Arah gunung Longmeng di selatan Los Angeles. Harap ikuti perintah. Evakuasi ke tempat penampungan dengan tertib ya," ucap seseorang di sana. Ia pun mengatakan kepada semua orang agar berkumpul ke tempat evakuasi. Karena cuaca hari ini tidaklah bagus, banyak sekali musuh yang berdatangan untuk menyerang bumi. Tak lama setelah itu, mereka pun bergegas untuk pergi meninggalkan tempat dan menuju tempat evakuasi. Tak hanya itu, ia pun mengatakan sesuatu kembali. "Saya ulangi, tolong segera pergi ke tempat penampungan ya," ucapnya dengan berteriak. Tak lama setelah mendengar perkataan itu, semua orang pun bergegas untuk menuju ke tempat evakuasi. Di tempat lain di kaki Gunung Longmeng, semua orang pun tengah bergegas di sana bersiap untuk menghadang musuh-musuh jika ada pergerakan di Gunung Longmeng tersebut. Nampaknya kekuatan yang dahsyat tersebut mampu untuk mengumpulkan mereka semua ke Gunung Longmeng. Dan di sini, jaringan surgawi pun bersiap dengan kekuatan mereka. Nampak mereka semua pun memakai baju besi yang ada di tubuhnya. Tak lama setelah itu, seseorang pun datang dan di sana tengah ada Zhong Yutang dan teman-teman yang lain. Di sini Cheng Zuan dan Cheng Qiu. Ia berkata kepada Zhong Yutang, "Hei, Zhong Yutang, apa yang terjadi?" ucap Cheng Zuan kepada Zhong Yutang. Nampaknya karena barusan ia ditelepon untuk ke Gunung Longmeng. Di sini Cheng Zuan pun bergegas bersama Cheng Kui menemui Zhong Yutang. Tak lama setelah itu, di sini Zhong Yutang pun mengatakan sesuatu kepada mereka karena hal ini adalah menyangkut hidup dan mati semua orang. "Saluran luar angkasa dibuka sebelumnya dan itu belum ditutup," ucap dari Zhong Yutang kepada Cheng Zuan. Ia lantas mengatakan lagi kepada Cheng Zuan, "Kami berspekulasi bahwa pihak lain mungkin bersiap untuk menginvasi bumi secara menyeluruh," ucap Zhong Yutang, mengatakan informasi dengan sangat panik. Nampaknya tentara bulu hitam akan menyerang bumi dengan kekuatan penuh, maka dari itu jaringan surgawi akan melawan mereka semua. Meskipun di sini jumlah mereka atau pasukan mereka tidaklah banyak dan tidak mampu untuk menandingi dari tentara bulu hitam yang jumlahnya cukup banyak. Zhong Yutang pun berkata lagi, "Semuanya kepala mantan
Daily telah tiba di tempat kejadian untuk duduk di kota. Ucapnya, ia mengatakan bahwasanya kakek Cheng sudah ada di sana. Bahkan ia telah menghabisi banyak orang di sana. Di sini Zhong Yutang pun mengatakan bahwasanya tugas mereka adalah menunggu di tempat tersebut. Tugas kita adalah berdiri di depan Gunung Longmeng untuk menahan musuh dan mengulur waktu untuk pekerjaan evakuasi, ucap dari Zhong Yutang. Di sini nampaknya Zhong Yutang pun mengarahkan bahwasanya mereka semua berada di kaki Gunung Longmeng untuk mengusir tentara yang lain atau tentara bulu hitam yang tengah datang menginvasi bumi. Hal itu untuk mengulur waktu agar orang-orang bisa dievakuasi dengan lebih cepat. Tak lama setelah itu mereka pun bergegas untuk pergi ke kaki Gunung Longmeng atau ke Gunung Longmeng. Tapi Zhong Yutang pun berkata kepada mereka sebelum mereka berhasil pergi. Hei, tunggu sebentar, ucapnya. Ini membuktikan bahwasanya Zhong Yutang sangat perhatian kepada mereka. Ia pun lantas memberikan informasi kepada mereka semua. Menurut informasi dari pihak Luzhou, ada jauh lebih banyak master A level daripada kita, ucap mereka. Yakni Zhong Yutang mengatakan bahwasanya peringkat pertama musuh lebih banyak daripada yang ada di bumi. Sontak orang-orang pun kaget mendengar hal tersebut. Bagaimana mungkin mereka akan bisa bertahan? Di sini nampak Zhong Yutang pun pesimis ia akan mampu untuk mengalahkan mereka. Ia pun lantas berkata kepada Cheng Zuan dan teman-teman yang lain, pasti akan ada pengorbanan dalam pertempuran ini. Tapi orang-orang di belakang kita tidak punya jalan keluar. Saya juga telah memberitahu Nieting tentang masalah ini di sini. Sekarang kekuatan tempur nasional sedang berkumpul dan saya harap semua orang dapat bekerja keras untuk bertahan hidup. Ucap dari Zhong Yutang mengatakan itu kepada Cheng Zuan dan timnya yang lain. Bahwasanya di sini tidak ada jalan keluar untuk menghabisi tentara bulu hitam yang cukup banyak. Di sini mereka hanya bisa untuk mengulur waktu agar orang-orang mampu untuk dievakuasi. Mendengar hal tersebut, di sini nampak Cheng Zuan dan Cheng Kui pun sangat pede. Ia pun berkata, "Hei Zhong Yutang, kamu terlalu dibuat-buat," ucapnya. Di sini nampaknya mereka sudah tumbuh menjadi orang yang kuat. Jadi Zhong Yutang tidak perlu mengkhawatirkannya atau mengkhawatirkan orang-orang. Dengan berani di sini Cheng Zuan pun berkata kepada Zhong Yutang. Ia lantas tersenyum, "Hei, jangan membuatnya seolah-olah Anda adalah satu-satunya yang memahami kebenaran dalam jaringan kami. Kami juga tidak peduli dengan Anda," ucap dari Cheng Zuan berani. Cheng Qiu pun berkata, "Hei, jangan khawatir, saya masih berencana untuk bertahan hidup dan pergi ke sana untuk mencari saudara Lu Su untuk membuka kail untuk saya," ucap dari Cheng Kui kepada Zhong Yutang. Di sini dua orang tersebut pun ingin bahwasanya ia tetap hidup. Tapi di sini ia akan menyelamatkan semua orang dan kemudian bisa untuk mengevasi banyak orang. Tak lama setelah itu mereka pun segera bergegas. Banyak orang-orang yang kembali, tapi di sana ada Cheng Zuan dan tim yang lain untuk bergegas ke Gunung Longmeng. Mereka pun nampak berpapasan. Saat ini matahari terbenam dan matahari terbenam seperti darah. Mereka adalah satu-satunya di seluruh dunia yang masih mundur dan nampaknya mereka pun dievakuasi dan tim Cheng Zuan bersiap untuk menemui musuh-musuhnya yang ada di depan sana. Tak lama setelah itu di sini nampak bangunan pun semuanya retak dan hancur. Tampak Yen Zuan dan Cheng Qi dan teman-temannya pun tiba di sana. Ia pun nampak kaget dengan bangunan yang ada di sana. Ini mungkin habis pertempuran yang sangat dahsyat, pikir dari orang tersebut. Nampaknya pertarungan ini membuat mereka pun sangat kagum karena banyak sekali orang-orang yang telah meninggal. Apa yang terjadi di sini? Ucap mereka semua yang kebingungan. Tak lama setelah itu di sini tengah ada tentara bulu hitam yang diporak-porandakan oleh kakek Cheng Baili. Di sini nampaknya kakek Cheng Baili juga terluka akibat serangan yang ditimbulkan oleh tentara bulu hitam. Tapi nampaknya kakek Cheng Baili telah menumpas banyak sekali orang-orang. Di sana tampak
banyak sekali mayat yang tengah bergelimpangan. Bahkan kakek Cheng sedang ada di atas sana. Di sini kakek Cheng pun merenungkan sesuatu dan berpikir, sangat disayangkan adegan sengit sudah lama tidak terlihat sejak harimau melawan, ucap dari kakek Cheng Bailey dari balik hatinya. Ia pun berpikir bahwasanya ini adalah sesuatu yang sangat unik atau sangat menghancurkan isi bumi, seperti tahun yang sebelum-sebelumnya. Di sini, kakek Cheng Bailey pun memejamkan matanya dan berharap bahwasanya ini akan berakhir. Tapi tidak begitu mudah karena orang-orang pun masih banyak di sana. Bahkan sang amaster belum keluar. Tak lama setelah itu, di sini ada kilatan yang cukup aneh disertai dengan petir yang menyambar-nyambar dan bor. Nampak seseorang pun akan muncul di sana. Energi pun sangat besar. Chen Yusuan, guru agung di bawah Kaisar Langit Barat telah tiba. Di sini nampak orang pun dikejutkan tengah ada seseorang yang ada di sana. Cheng Zuan dan Cheng Qi dan teman-teman yang lain pun panik ketika awan berubah dan di sana ada seseorang yang telah mengawasi mereka. Petir pun menyambar-nyambar dan seseorang telah keluar. Nampaknya seseorang ini adalah seseorang yang diutus oleh Duan Muhuanshi untuk menginvasi bumi. Ia pun keluar dengan tatapan yang tajam. Ia pun berkata, "Kamu masih tidak berlutut dan memohon belas kasih," ucapnya berteriak kepada semua orang yang ada di sana. Nampak semua orang pun kebingungan siapa sebenarnya dia. Di sini Cheng Zuan dan Cheng Qi dan teman-teman yang lain pun nampak khawatir jika ia akan menyerang. Padahal di sini kakek Cheng Bailey juga sudah terluka. Apakah mereka akan melawannya dengan teman-teman yang lain? Dan cerita pun berakhir di sini.